Pada sebab ini kita akan membahas 3 macam matriks istimewa, yaitu matriks diagonal, matriks segitiga, dan matriks simetrik. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen tak nolnya hanya boleh di diagonal utama. Jadi hanya boleh di sini, atau di sini. Di tempat lain dia harus nol. Namun perhatikan bahwa di diagonal utama dia masih boleh nol, seperti di sini. Secara umum, matriks diagonal dapat ditulis seperti ini. Dia harus merupakan matriks persegi, misal ukurannya n kali n, maka elemen diagonalnya bisa ditulis D1, D2, hingga Dn. Bilangan real apapun. Boleh nol dan boleh tidak. Beberapa keistimewaan dari matriks diagonal adalah untuk mencari inversnya, kita tinggal membuat seper D1, seper D2, hingga seper Dn. Namun perhatikan bahwa elemen D1 hingga Dn bisa nol, seperti di sini. Apa yang terjadi jika dia nol? Nanti kita akan punya seper nol, dan dia tidak didefinisikan. Jadi, jika ada DI yang sama dengan 0, maka D inverse tidak ada. Atau matriks diagonal tersebut tidak punya inverse. Lalu, jika kita akan memangkatkan matriks diagonal, kita tinggal memangkatkan elemen-elemen diagonalnya. Jadi kita akan punya D1 pangkat K, D2 pangkat K, Dn pangkat K. Di sini elemen DI masih boleh 0, di mana 0 pangkat K nanti tetap 0. Lalu jika kita kalikan dengan matriks lain, di sini diagonalnya ada di sebelah kiri, maka kita seperti hanya menaruh D1, D2, D3 di sini, D1, D2, D3 di sini, dan seterusnya. Sedangkan sisanya A1, A21, A31, dan seterusnya sama persis dengan matriks A. Nah, tapi kalau D-nya di kanan, di sini semuanya D1, di sini semuanya D2, dan di sini semuanya D3. Dan elemen-elemen A yang lain sama dengan matriks A. Ini contohnya. A adalah matriks diagonal. Di sini semua elemennya di diagonal utama tidak 0. Jadi kita akan punya A inverse. Yang ini didapat dari 1/1. Yang ini 1/-3. Dan yang ini 1/2. Lalu A pangkat 5. 1 didapat dari 1 pangkat 5. Min 243 didapat dari min 3 pangkat 5. Dan 32 didapat dari 2 pangkat 5. Lalu A pangkat 5, A pangkat minus 5, 1 didapat dari 1/1 pangkat 5. Yang ini didapat dari 1/-3 pangkat 5. Dan 1/32 didapat dari setengah
pangkat 5. Matriks selanjutnya adalah matriks segitiga. Dia ada dua macam, yaitu segitiga bawah dan segitiga atas. Maksudnya apa? Untuk yang segitiga atas, elemen tak nolnya cuma boleh di separuh atas. Diagonal utamanya masuk. Lalu jika dia merupakan matriks segitiga bawah, elemen tak nolnya cuma boleh di segitiga yang bawah. Diagonalnya juga boleh masuk. Ada beberapa sifat. Yang pertama, transpos dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas, sedangkan transpos dari matriks segitiga atas adalah matriks segitiga bawah. Ini bisa kelihatan kita kira-kira karena tadinya jika dia matriks segitiga atas, jika kita transpos maka baris ini akan menjadi kolom, baris ini juga akan menjadi kolom, dan seterusnya jadi terbalik. Jika dia segitiga atas ditranspos menjadi segitiga bawah, dan segitiga bawah ditranspos menjadi segitiga atas. Untuk perkaliannya, jika kita mengalihkan dua buah matriks segitiga bawah, hasilnya tetap segitiga bawah. Jika kita mengalihkan dua matriks segitiga atas, hasilnya tetap segitiga atas. Lalu, bagaimana dengan sifat inverse? Matriks segitiga punya inverse dengan syarat seperti matriks diagonal, yaitu semua elemen diagonalnya tidak nol. Jadi untuk menentukan punya inverse atau tidak, kita tinggal melihat elemen dari diagonal utamanya. Lalu, jika dia invertible, inverse dari matriks segitiga bawah tetap matriks segitiga bawah, dan inverse dari matriks segitiga atas tetap matriks segitiga atas. Contoh, di sini A dan B dua-duanya matriks segitiga atas, tetapi kita lihat di sini semuanya tidak nol. Untuk B dia punya nol di sini. Jadi B inverse tidak ada. Untuk inverse dari A, tidak ada rumus yang langsung seperti di diagonal. Cuma rumus untuk diagonal utamanya sama. Di sini 1/1, 1/2 dari sini, dan 1/5 dari sini. Tetapi untuk elemen yang lain di sini, dia tidak ada rumusnya. Jadi kita harus membuat seperti sebelumnya. Kita sandingkan ini, kita OBE hingga hasilnya I, dan di sini dihasilkan A inverse. Lalu, jika kita kalikan, A dan B dua-duanya segitiga atas, hasilnya tetap segitiga atas. Selanjutnya kita punya matriks simetrik. Definisinya adalah suatu matriks A disebut matriks simetrik jika transpos dari A adalah A sendiri. Dan yang lebih terlihat adalah dia bisa dicerminkan terhadap diagonal utama. Jadi di sini 4, di sini 4 juga, 5 di sini 5 juga, 0 di sini 0 juga. Bisa kita coba kalau kita mau mencari transpos dari matriks ini.
baris 145 menjadi kolom 145, baris 430 menjadi kolom 430, dan baris 507 menjadi kolom 507. Maka matriks ini sama persis dengan matriks sebelumnya. Ini juga contoh lain dari matriks simetris. Silakan diperiksa apakah transpos mereka sama dengan mereka sendiri, atau yang lebih terlihat jika kita cerminkan terhadap diagonal utama, mereka simetris. Ini 4, seperti yang tadi, 0, 0. Dan di sini ingat kembali ini adalah matriks diagonal. Dia juga merupakan matriks simetrik. Karena jika kita cerminkan terhadap diagonal utama, mereka simetrik. 0 dan 0, yang ini 0, ini 0, di sini 0, di sini 0 juga, dan seterusnya. Lalu ada teorema, kita punya A dan B, dua-duanya matriks simetrik dengan ukuran yang sama. Jadi mereka persegi, A-nya n kali n, B-nya juga n kali n. Maka A transpos juga simetrik. Jadi B transpos juga simetrik. Lalu penjumlahan dan pengurangan A plus B dan A min B juga simetrik. Lalu kalau kita kalikan A dengan suatu konstanta, dia juga simetrik. Nanti K kali B juga simetrik. Untuk yang nomor B, kalau kita kurangkan B min A, dia juga simetrik. Selanjutnya kita akan lihat inverse dari matriks simetrik. Secara umum matriks simetrik tidak harus punya inverse. Tetapi jika dia punya inverse, maka inverse tersebut pasti simetrik juga. Lalu ada perkalian istimewa. Suatu matriks A dikalikan dengan transpos A sendiri. Jadi kita akan punya A transpos kali A dan A transpos. Di sini A adalah matriks sebarang, dia tidak harus persegi. Jadi contohnya A-nya secara umum M kali N ukurannya. A transpos ukurannya pasti kebalikannya, N kali M. Jadi hasilnya adalah M kali M. Hasilnya persegi. Untuk A transpos A, hasilnya N kali N, persegi juga. Jadi A transpos A dan A transpos dua-duanya pasti persegi. Lalu mereka juga simetrik. Kita ingat perkalian matriks AB jika ditransposkan, hasilnya adalah B transpos kali A transpos. Dengan rumus ini kita dapatkan transpos dari A transpos adalah A transpos itu sendiri. Dan transpos dari A transpos A adalah A transpos A. Jadi, dua-duanya simetrik. Jadi, untuk sebarang A, kita punya A transpos A dan A transpos dua-duanya persegi dan simetrik. Kita lihat contohnya. Di sini A-nya 2 kali 3, jadi M-nya 2, N-nya 3. A transpos A hasilnya 3 kali 3, dia N kali N. Dan A transpos hasilnya M kali M, dia 2 kali 2. Kita bisa lihat mereka simetrik. Kita cerminkan, min 2, min 2, min 11, min 11, dan min 8, min 8. Di sini cerminkan min 17, min 17. Lalu untuk kasus di mana A-nya persegi, jadi
Jika A-nya punya inverse, maka AA transpose dan A transpose A juga punya inverse.